Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين وقال أيضا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال أيضا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه رواه Ibnu Majah. Hadirin pemirsa Munajat Channel 28 rahimakumullah wa jazakumullah. Perjumpaan kita kali ini di subuh yang mulia ini, tak lupa kita bersyukur kepada Allah dari segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, mulai bangun, mulai tidur sampai bangun kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan kemudian melakukan aktivitas seperti biasa, ya. Silahamukumullah wa zakumullah, ini nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari, setiap saat, setiap menit, setiap detik. Ini harus patut kita syukuri. Tidak lupa salawat berserta salam diturunkan kepada yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebab perjuangan beliaulah sehingga agama Islam sampai ke negeri kita, sampai ke keluarga kita, sampai ke diri kita ini hingga saat ini, sehingga agama mudah diamalkan sampai ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Munajat Channel rahimakumullah wa jazakumullah. Setelah kita baca daripada surat dari awal tadi, ya, di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Imran ayat 205, yang artinya adalah dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri, berasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara pada waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Kemudian ayat yang kedua tadi yang kami baca di depan tadi, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil duduk, berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring.
Kemudian ayat yang kedua yang kami baca, واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Quran surat Al-Muzammil ayat 8. Hamdan rahimahullah wa jazakumullah. Pemirsa munajatain rahimakumullah. Kekuatan melawan musuh-musuh Allah, kekuatan melawan perkara yang tidak kelihatan oleh mata manusia adalah ketika di dalam hati manusia memiliki benteng yang kuat, ya, ada hubungan dengan Allah yang erat, maka benteng itu akan kuat, pertahanan itu akan kuat. Tetapi ketika hubungan dengan perkara yang gaib, hubungan dengan Allah tidak erat lagi, maka benteng itu akan mudah dihancurkan oleh musuh-musuh di luar daripada Islam, ya. Musuh-musuh yang akan menghancurkan, akan merebut daripada keimanan kita, yaitu setan la'natullah alaihi dan para tentaranya. Hadirin sekalian, pemirsa Munajat Channel rahimakumullah wa jazakumullah. Zikir ini adalah amalan yang mudah untuk kita amalkan, ya, mudah untuk kita amalkan dalam setiap saat, di mana saja dan kapan saja. Dan inilah kekuatan daripada rohani kita. Maka bangun zikir, baik zikir secara khusus atau zikir secara umum. Secara khusus yang diajarkan oleh mursyid tarekah, ahli-ahli zikir, pengajar rohani, pembimbing dari rohani kita untuk menuju kepada ma'rifatullah, kepada Allah, ataupun zikir secara umum. Pemirsa Munajat Channel rahimakumullah wa jazakumullah. Semuanya ini adalah benteng pertahanan melawan daripada musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir adalah menghubungkan hati kita kepada Allah, menghubungkan manusia ini kepada Allah, baik secara zikir secara lisan, ya, atau zikir sir, zikir khafi, ya, atau zikir secara jahar. Semuanya ini adalah menghubungkan dirinya kepada Allah, menghubungkan, menyentralkan hatinya ini kepada Allah. Agar apa? Agar Allah selalu melindungi daripada kita dalam keadaan suasana keadaan. Kalau perintahkan berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, ya, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu yang paling mudah, amalan yang paling ringan di lidah, berat di timbangan, kecuali kita berzikir setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Munajat Channel rahimakumullah wa jazakumullah. Zikir kita secara umum subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar 33 kali. Ada yang mengatakan 34 kali, genapnya 100. Zikir setelah sholat atau subhanallah alhamdulillah subhanallahil azim subhanallah alhamdulillah subhanallahil azim, ya, ini zikirnya seluruh makhluk, ya. Ataupun kita baca tasbih setiap saat, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim, secara istiqamah, ya. Atau ketika kita menjaga zikir, ya, zikir 24 jam, ya, zikir dalam sunnah Nabi, dalam bimbingan sunnah Nabi. Ketika kita keluar rumah sampai kita balik ke rumah kita, ketika di dalam perjalanan, ya, ketika jalan naik, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Ketika jalan menurun, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ketika mendatar, alhamdulillah, 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 ya. Ketika tikungan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya. Hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bimbingan supaya rohani kita, hati kita
selalu sentral kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ketika hati kita sentral kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pertahanan hati, benteng kita ini tidak akan rapuh, akan kuat, ya, akan kuat. Ya. Maka amal para sholihin adalah sepertiga malam, maka mereka bangun, meninggalkan tempat tidur mereka, meninggalkan keenakan mereka, tidur bersama anak istri mereka. Ya, tinggalkan dulu kesenangan ini. Ya, dia bertemu dengan Allah. Dia berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah. Dia membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya kepada Allah. Dia salat sebanyak-banyaknya kepada Allah. Mengadukan seluruh masalahnya kepada Allah. Ya. Sehingga seluruh masalah ini selesai. Dengan mengadukan, dengan apa? Bermunajat, dengan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mulakan Allah Subhanahu wa taala, kita ada masalah, diberikan masalah, ujian dan sebagainya. Ya. Maka Rasulullah mengamalkan, memberikan amalan dan doa kepada kita ini. Senantiasa perbanyaklah istighfar. Ya. Karena akan dikeluarkan dari seluruh masalah. Allah akan datangkan rezeki yang tidak disangka-sangka karena banyaknya istighfar. Kenapa demikian? Ujian bertubi-tubi karena kita kurang istighfar. Kita banyak dosa kepada Allah sehingga menghijab jangan masalah datang kepada kita. Kita perlu banyak taubat, banyak istighfar. Ya? Atau kita baca istighfarnya Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita baca ini sebanyak-banyaknya. Ya? Kita tahu bagaimana kisahnya Nabi Yunus. Kisahnya Nabi Yunus ketika ditelan ikan nus di dalam perut selama 40 hari 40 malam di tempat yang gelap, ya, maka Allah jamin rezekinya di dalamnya itu. Sehingga pengalaman yang paling enak Nabi Yunus adalah ketika di dalam perut ikan dikasih makanan, dihantar Allah Subhanahu wa taala langsung dari langit. Subhanallah. Kenapa? Karena Nabi Yunus ketika itu di dalam perut ikan, dia bertaubat kepada Allah dari segala kesalahan. Dia beristighfar kepada Allah dari segala kesalahannya. Ya. Dia baca doa ini, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mengadukan dirinya, kezalimannya, kesalahannya kepada Allah. Maka Allah terima taubatnya. Allah jamin rezekinya di dalam perut ikan selama 40 hari 40 malam. Ya. Hai rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah keluarkan seluruh masalah. Kalau kita banyak masalah, ya, banyak masalah urusan dunia, ya, atau urusan apa saja, perbanyak doa, perbanyak istighfar, perbanyak doa yang tadi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan dibarengi dengan ibadah, dengan sholat, dengan sedekah, dan silaturahmi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Munajat Channel rahimakumullah wa jazakumullah. Apabila kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, walladzina jahadu fina lanahdinahum subulana. Ya. Seluruh jalan Allah apa saja kita bersungguh-sungguh dalamnya, maka janji Allah pasti akan ditunaikan. Ya. Allah akan tolong kita, mudahkan jalan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan, memberikan hidayah, memberikan teman yang baik. Yang belum nikah Allah berikan istri yang baik, yang salehah. Allah berikan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Allah berikan fasilitas, kemanfaatan, harta yang baik. Ketika apa? Ketika kita ini selalu senantiasa di dalam hati kita selalu menyebut nama Allah, beristighfar kepada Allah, minta ampunan kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah paling suka ketika hambanya datang kepada Allah dalam keadaan dia ini
penuh dosa, meminta ampun kepada Allah. Allah paling suka merengek-rengek minta ampun kepada Allah. Nabi Adam alaihissalam ya, meminta ampun kepada Allah, melihat menatap ke langit, tidak berani menatap ke langit, seraya berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Ya Allah, saya ini orang yang zalim, yang berbuat aniaya kepada diri sendiri. Nabi Adam menangis sujud kepada Allah 40 tahun kurang dan lebihnya ya, maka air matanya ini seperti sungai, kalau dikumpulkan itu bisa menjadi mata sungai. Air sungai yang begitu banyak, kenapa? Karena takutnya kepada Allah ya, karena takutnya akan dosa-dosanya kepada Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga demikian. Kita banyak lalai kepada Allah, banyak meninggalkan Allah, sudah banyak meninggalkan sholat, baca Al-Quran, zikir, sedekah, silaturahmi, berbuat aniaya kepada anak, istri, keluarga, teman dan sebagainya. Tetapi merasa kita ini tidak punya dosa. Nah, ini jadi masalah ya. Bahkan menyandarkan seluruh urusannya kepada makhluk ya, selain kepada Allah ya, bergantung kepada selain Allah ya. Sehingga tidak terasa kita ini berbuat syirik, dianggap ini syariat, ini ikhtiar. Rahmat Allah Subhanahu wa taala bukan. Kalau kita berikhtiar, bersyariat, itu ada hubungannya dengan Allah, dengan Rasulullah, ada hubungannya dengan agama. Kalau sudah jauh dari beragama, ini bukan ikhtiar, bukan syariat ya, itu adalah tipu daya syaitan laknatullah alaih. Pemirsa Munajat Channel rahimakumullah wa jazakumullah, pemirsa yang setia ya, tonton terus Munajat Channel rahimakumullah wa jazakumullah ya, setiap saat ya, dan saksikan video-video kami, informasi terbaru kami. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat kita semua, bahwasanya perkara kebaikan itu perlu disampaikan. Kebaikan itu harus dibagi. Agar apa? Agar semuanya merata dan berkembang. Ketika kebaikan berhenti, maka tidak akan muncul kebaikan-kebaikan berikutnya. Tapi ketika kebaikan ini dibagi, maka merata, akan menerima, semua akan kena, nah kebaikan-kebaikan akan menyebar kemana-mana. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ngaji subuh kali hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa tonton terus Munajat Channel 28 ya. Barakallahu fikum. Terima kasih atas semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.